Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back, Mandala Podcast. Selamat datang di podcast Mandala, podcastnya anak Semanta. Bersama saya, Gali Zulfian Saputra, selaku host podcast Mandala pada kesempatan kali ini. Baik nih, bersama saya ada seorang dan seorang lagi, jadi dua orang. Pemimpin-pemimpin di SMA Negeri 1 Talun. Baik, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bersama siapa? Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Alvin Brilian dari kelas 11 B2. Di sini saya sebagai Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2025-2026. Dan saya Serilia Aisyah dari kelas 11 A2 sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2025-2026. Pastinya nih, sebagai Ketua Umum dan Ketua MPK, pasti sudah memiliki rintangan-rintangan yang dilalui. Dan bagaimana sih perasaan Kak Sheryl dan juga Kak Alvin setelah dilantik sebagai Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Talun Masa Bakti 2025-2026? Baik, jadi perasaan kami setelah pertama kali dilantik jadi Ketua Umum dan Ketua MPK yang pastinya adalah kita terharu, sedih, dan bangga bisa melewati sampai di titik ini. Dan tentunya itu juga dilewati melalui perjuangan-perjuangan dari rintangan yang dilalui sebelumnya. Betul banget. Rasanya tuh kayak udah bangga terhadap diri sendiri karena sudah nggak nyangka sampai di titik saat ini. Dan juga itu merupakan sebuah pencapaian sangat luar biasa bagi kami seluruh PMPK Inti dan Ketua Subseksi Masa Bakti 2025-2026. Betul sekali, dan pastinya saat kita dilantik juga menjadi tonjakan dan awal baru untuk tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Seperti itu Kak Galih. Baik Kak Ian, pastinya kan perasaan Kak Ian dan Kak Sheryl campur aduk, bahagia, sedih, dan terharu bahkan. Dan tadi Kak Ian menyebutkan bahwasanya menjadi awal baru nih. Dan mungkin Kak Ian dan Kak Sheryl setelah dilantik sebagai Ketua Umum dan Ketua OSIS, langkah apa yang pertama Kak Ian dan Kak Sheryl lakukan dalam memajukan ataupun memulai berorganisasi? Baik, tentunya kami akan merancang program kerja lah. Karena kita merancang program kerja itu yang pertama bersama aku dan Alvin dulu. Selanjutnya kami juga menampung saran dari teman-teman PMPK Inti dan Ketua Subseksi juga. Tentunya waktu merancang kami juga melihat bagaimana program kerja itu berbobot atau tidak untuk dilaksanakan di masa bakti kami. Betul, dan tentunya saat kita merancang itu juga harus relevan dengan perkembangan zaman yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dari skala prioritas dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun. Baik Kak Ian, berarti ini pasti ada pembaharuan ya Kak Ian. Namun nih, banyak sekali program kerja yang masih kita mengambil dari program kerja yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana nih Kak Ian bisa merelevansi ataupun bisa menginovasi sebuah program kerja dari tahun-tahun sebelumnya untuk diekspresikan di tahun dan juga masa baktinya Kak Ian dan juga Kak Sheryl? Oke, baik. Yang pertama tentunya kita pastinya kita akan merumuskan dan membicarakannya dengan melalui MPK kelas terkait dengan inovasi, karena kita juga membutuhkan aspirasi dan pendapat saran masukan dari MPK terkait dengan program kerja yang kita laksanakan di satu masa bakti yang akan datang. Seperti pada saat KPPO kemarin kan kami dari MPK lama Masa Bakti 2024-2025 itu juga sudah menyediakan sawata cara atau tempat penampung aspirasi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun. Jadi kita bisa mengambil program kerja tersebut dari saran-saran teman-teman yang sudah tertulis pada sawata cara tersebut. Tentunya kami setelah memilah-memilih terkait saran untuk program kerja di masa bakti kami juga akan berkonsultasi juga kepada pembina terkait ini dijalankan atau tidaknya program kerja tersebut. Betul, dan untuk inovasi lagi Kak Galih, ditunggu saja dari kami karena dari sawata cara kita sudah mengumpulkan beberapa aspirasi dan saran yang bagus-bagus dari siswa Semanta, dan tentu kita akan akumulasikan jadi satu dan kita aplikasikan di program kerja yang akan datang. Jadi stay tune saja untuk inovasi dari kami kali. Baik ya Kak Ian, berarti ini untuk program kerjanya dipilah dan dipilih ya Kak, agar Betul. relevan dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun. Betul sekali Kak Kami Galih. juga program kerja kami juga berfokus kepada bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun sendiri Kak Gali. Dan juga berfokus pada potensi serta pengembangan dari sumber daya di SMA Negeri 1 Talun. Baik Kak Ian dan Kak Sheryl, kan Kak Sheryl dan Kak Ian sudah membentuk program kerja untuk satu masa bakti ke depan nih. Pastinya banyak sekali program kerja yang harus dijalankan.
apa sih program kerja unggulan yang menjadi surprise untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun atau bahkan seluruh warga di sekitar SMA Negeri 1 Talun? Baik, untuk program kerja unggulan, oke ini kita spill semua ya guys, Pak. Ya, nggak Benar, Pak? apa-apa. nggak apa-apa. Baik, untuk program kerja unggulan di masa bakti kami itu ada 30 program kerja unggulan di mana salah satunya adalah yang pertama ada Loka Sastra di mana 2 tahun sekali, ada Semanta Open tahun 2025, ada rangkaian HUT juga Kak Gali. Ada program kerja baru nih Kak. Betul, ada program kerja baru. Jadi di rangkaian HUT ini juga ada satu program kerja baru di masa bakti kami 2025-2026. Jadi Kami oke. Kami ada program kerja baru yaitu Semanta Run for Fun. Nah itu kegiatannya kita berfokus kepada minat dan bakat saran teman-teman yang sudah terdapat pada salat acara kemarin Kak. Jadi kita mendapat ide program kerja tersebut itu dari salat acara kemarin. Jadi kemarin tuh banyak yang memberi saran terkait adain dong lari buat sekarang kan lagi ngetren lari nih. Ya udahlah kita berkonsultasi kepada pembina terkait program kerja tersebut. Setelah itu kami berkoordinasi kembali bersama teman-teman dan semuanya menyanggupi, akhirnya kami juga mengadakan program kerja tersebut. Betul sekali, seperti itu Kak Gali. Oh ya Kak, dengar-dengar nih ada satu event yang besar yang dinanti-nanti banyak orang. Kak Ian atau Kak Sheryl bisa menceritakan nggak sih mengenai kegiatan Semanta Open tahun 2025? Baik, jadi Semanta Open tahun 2025 ini merupakan suatu event kebanggaan kita, juga event terbesar di bidang olahraga, di mana itu juga dinanti-nantikan oleh seluruh adik-adik dari SDMI ataupun SMP MTS. Jadi untuk cabang lombanya itu akan Kami nyusul ya Kak. betul. Jadi Biar stay tune dulu surprise. di Instagram Semanta Open Tahun 2025. betul. Baik Kak Ian dari Kak Sheryl, pastinya nih dengan segitu banyaknya program kerja dan segitu banyaknya kegiatan yang berlangsung, menurut Kak Sheryl dan Kak Ian nih, apa sih permasalahan yang mungkin Kak Sheryl dan Kak Ian hadapi di masa baktinya Kak Sheryl dan juga Kak Ian? Baik, ini kan masih di awal masa bakti ya. Jadi untuk di awal-awal ini itu mungkin terkait dengan Waktu gak sih? ya Kak? betul, kita dikejar waktu dan kita juga mengejar. Jadi kita Iya. saling mengejar gitu. Jadi kita mengejar waktu dan kita juga dikejar oleh waktu seperti itu Kak Gale. Dan untuk dari awal-awal ini alhamdulillah masih aman. Jadi Masih sesuai. betul. Jadi semoga untuk ke depan juga aman. Jadi tetap bisa berjalan secara kondusif dan lancar seperti itu. Tantangan kami juga bukan hanya waktu juga Kak. Jadi komunikasi itu merupakan juga salah satu tantangan terbesar dalam sebuah organisasi. Jadi apabila salah satu anggota terdapat miskomunikasi atau hal seperti itu, tentunya kami juga akan kesulitan untuk menjalankan satu program saja itu kita udah merasa kesulitan nggak sih Kak? Ya, betul. Oh baik, berarti memanage waktu sangat penting ya Kak untuk keberlangsungan ataupun agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dan Kak Sheryl dan Kak Ian nih, saya mau bertanya bagaimana pengurus OSIS dan pengurus MPK bisa menjalin hubungan secara harmonis dengan seluruh warga sekolah nih, kan mengingat sebagai pengurus OSIS dan pengurus MPK pastinya kita menjadi contoh ataupun tauladan di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Talun. Baik, pertama untuk para ketua subseksi itu menjadi jembatan untuk para anggotanya dan bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dengan baik dan merajut hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Terus yang kedua adalah kami sebagai PMPK inti juga merajut hubungan baik antara Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita juga saling merajut bekerja sama dengan baik dan menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara kita. Jadi kita juga mempererat hubungan dari kita dulu terlebih dulu Kak Galih. Jadi Iya. kita pupuk dulu rasa kekeluargaan, kebersamaan kita dan kerjasama di antara kita. Ya juga kita harus menerapkan komunikasi yang sehat itu juga sangat perlu Kak Gali dalam suatu organisasi karena itu apabila terdapat masalah dengan siswa-siswi nanti kan dari kami itu juga terbuka. Jadi kayak komunikasi itu sangat penting agar tidak saling miskomunikasi antara anggota OSIS dan juga warga sekolah seperti itu Kak. Baik Kak Sheryl dan Kak Ian, pastinya dengan komunikasi akan terjalin sebuah interaksi nih. Nah, menurut Kak Ian dan Kak Sheryl, di kepengurusan Kak Ian dan Kak Sheryl, ada nggak sih anggota yang tingkahnya ada aja? Mungkin bisa ceritain sedikit nih,
ada yang tingkahnya begini atau begitu. Oke, jadi kalau di pengurusan kita ini yang baru di masa bakti 2025-2026 itu ada salah satu dari pengurus kami itu yang lucu sekali. Dia itu selalu humoris dan humble orangnya. Jadi kemana-mana itu selalu bawaannya selalu ceria gitu. Jadi ada salah satu dari MPK ya Sheryl. Aduh, ada Dimas itu ada dari kelas 10. Itu lucu banget. Jadi tidak hanya Dimas, juga untuk adik-adik PABK kelas 10 itu semuanya juga humble, baik ya. Jadi terbuka dan sangat aktif-aktif dan unik-unik sedikit itu. Ya, humornya Dimas itu bisa mencairkan suasana waktu kita lagi ada tegang, ada kayak lagi rapat tegang, terus tiba-tiba dia menceletuk dikit kan langsung aduh gak Dan jadi itu tegang. kayak seperti apa ya? Seperti Mencair suasana. Iya betul, seperti kayak maskotnya kelas 10 gitu ya. Gitu. Baik nih, pastinya kan itu kan yang dari MPK nih. Kalau dari OSIS siapa sih Kak Ian Kalau kira-kira? dari OSIS sendiri itu ada dari Bilkis Aga selaku bendahara satu OSIS, di mana itu ada panggilan tersendiri untuk Bilkis. Jadi itu juga bisa membuat kita ceria ya, bahagia apabila dipanggil namanya gitu. Itu jadi yang ikonik itu adalah dari namanya seperti itu Gali. Siapa Kak kira-kira namanya dipanggilnya itu siapa kok bisa menjadi ikoniknya pengurus OSIS di masa bakti kali ini? Panggilannya itu ada ya itu. Jadi ada panggilan tersendiri lah ya. Jadi kayak julukan atau sebutan dari Bilkis Aga sih. Jadi membuat lelucon gitu ya. Jadi bisa buat kita nggak tegang-tegang amat betul lah. seperti itu. Baik nih, pastinya dari tadi kan kita sudah membahas tentang program kerja nih, dan program kerjanya banyak. Aku mau kasih sebuah sebuah impian mungkin dari seluruh pengurus OSIS dan MPK, tidak hanya di sekolah kita, seluruh sekolah di Indonesia mungkin. Bagaimana nih seumpama dari sekolah memberikan dana tidak terbatas? Program kerja apa sih yang mungkin Kak Sheryl dan Kak Ian ingin jalankan agar bisa memajukan SMA Negeri 1 Talun? Betul, pastinya dalam suatu masa bakti ini kami ingin menjalankan program kerja yang sudah kami susun dan kita tata secara sistematis tentunya. Dan apabila di suatu ketika ada program kerja di mana tidak ada dana sama sekali dari sekolah, yang pertama kita menjalin kerjasama dari luar sekolah. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita bekerja sama dengan tim dana usaha, dan itu juga membantu kita dalam mencari dana untuk melancarkan dan mensukseskan kegiatan kita seperti itu Gali. Bentar Kak Ian, kan tadi saya bertanya, Ya. seumpama nih dananya tidak terbatas, jadi kita minta segini itu dicairkan semua, begitu Kak Ian. Apa sih yang mungkin program kerja yang ingin Kak Ian langsung, ayo gas aja biar kegiatannya ini bisa langsung dilaksanakan? Baik, itu yang pertama adalah mungkin kita kalau dana tak terbatas itu kan pastinya impian semua kita ya. Jadi untuk kalau dana tidak terbatas itu kan jadi untuk semua program kerja itu kan bisa terjalan dengan wah dan megah luar biasa sekali. Jadi untuk pastinya tuh semua kita juga pingin kan. Jadi tidak hanya satu program tapi semuanya juga kalau bisa terkena gitu, terkena positif dari dana yang tak terbatas gitu. Jadi kalau Semuanya misal terasa. terkabulkan juga itu juga pastinya bagus sekali, luar biasa sekali gitu. Baik, gini nih, kan Kak Ian dan Kak Sheryl pastinya juga mengikuti nih kepengurusan PMPKNT di tahun 2024-2025 nih. Bisa ceritain sedikit gak sih mengenai perjalanan Kak Ian dan Kak Sheryl selama menjabat sebagai POMPKNT saat kelas 10 di masa bakti 2024-2025? Oke, mending dulu ya. Oh ya, perjalananku tuh cukup panjang ya selama satu masa bakti, karena di situ kita banyak belajar bersama kakak-kakak yang sudah kelas 11. Nanti kita waktu ada event nanti kita dibimbing, kayak walaupun sulit cuman kita ada kakak-kakak yang masih bisa membimbing kami seperti itu. Oke, dan aku dulu di masa bakti 2024-2025 itu aku menjabat sebagai seksi bidang 1, di mana itu juga membawahi dari subseksi rohani Islam, dan itu juga menjadi pengalaman terbaru aku ketika banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan saat menjabat di masa bakti 2024-2025. Mungkin Kak Sheryl dulu saat masa bakti 2024-2025 bisa diceritakan. Oh, dulu itu aku menjabat sebagai fraksi 3 MPK. Nah, bagi yang belum tahu, fraksi 3 MPK itu merupakan sebuah perwakilan kelas dari kelas 10. Jadi saya menaungi dari kelas 10. Di situ kaget aja waktu terpilih pada saat pemilihan OSIS, kayak tiba-tiba jadi MPK. Padahal daftarnya dulu itu OSIS.
Tapi setelah saya jalanin ternyata MPK itu sangat seru karena kita bisa berkomunikasi langsung bersama teman-teman satu angkatan maupun kakak kelas, karena di situ kami diajarin untuk cara memimpin sebuah rapat yang itu juga merupakan sangat penting di masa depan nantinya. Nih Kak Syaril dan Kak Ian pastinya nih semuanya kan sudah memiliki kompetensi dari kelas 10. Saat berkegiatan nih, pastinya kan ini sudah menceritakan bagaimana pengalamannya saat di kelas 10 dan bagaimana nih berkegiatannya. Kan pastinya banyak event nih di tahun 2024-2025. Mungkin di tahun ataupun di masa bakti itu, event apa sih yang membuat Kak Ian dan Kak Syaril sangat ingin mengulang kembali ke kegiatan itu nih? Oke, kalau dari aku sendiri itu dari program Sekbid aku dulu ya, itu pastinya dari program Gemar Ramadan, di mana itu merupakan program kerja tahunan di mana setiap bulan puasa dan kita bisa bertemu dan kebetulan teman-teman juga kita mengundang dari adik-adik di panti asuhan, dan itu juga membekas di hati aku dan membuat kangen sedikit gitu Kak Galih. Dan untuk program kerja 2425 selama aku kelas 10 itu yang paling berkesan itu adalah semuanya sebenarnya. Cuma untuk yang dispesifikkan itu di Sekbid itu adalah di Gemar Ramadan Kak Gali, seperti itu. Nah ini kan Kak yang sudah Kak Syaril apa nih kira-kira pengalaman berorganisasi atau berkegiatan paling berkesan, event apa nih kira-kira? Tentunya banyak kan event yang berkesan di SMA Negeri 1 tahun ini. Tentunya yang banyak event di rangkaian HUT yang sangat berkesan bagi aku sendiri, karena tuh rangkaian HUT itu sangat jadwalnya itu padat sekali, mulai tanggal segini ada ini, tanggal segini. Jadi tuh kayak kami harus membagi job list tersendiri. Tentunya kami di situ terdapat di susunan panitian sendiri. Jadi kegiatan yang paling berkesan menurut aku sendiri itu ada pameran pendidikan. Nah itu sangat keren banget Kak Gali, karena di situ kami mengundang dari PTN dan PTS ya, dan sekolah lain juga. Itu juga bisa bersosialisasi bersama kakak-kakak yang kami undang dari PTN tersebut. Baik nih, kan pameran pendidikan kalau nggak salah nih Kak Ian kan saat rangkaian HUT itu menjadi wakil ketua pelaksana nih kegiatan pameran pendidikan. Pastinya kan ada PTN ini nih, ada PTS ini nih. Mungkin saat kegiatan berlangsung pengen masuk PTN mana sih kira-kira? Kalau aku dari sendiri tuh pengennya semua aku masukin Kak Gali, karena semua itu bagus-bagus dan dari top-top dari seluruh Indonesia kita undang di Semanta, kita hadirkan di sini dan terbuka untuk umum dan bisa menjadi pandangan ke depan untuk kakak-kakak. Jadi kita juga sambil pandangan dari pameran pendidikan tersebut. Jadi semuanya bagus-bagus dan kalau ingin masuk sih pengen masuk semua ya kalau bisa gitu. Jadi bagus-bagus semuanya. Baik, kan tadi kita sudah membahas masa baktinya Kak Ian dan juga masa baktinya Kak Seka dan Kak Bella ya nih. Pastinya nih kan saat kita di masa bakti 2024-2025 kita masih dibimbing oleh kakak-kakak. Namun sekarang di masa bakti 2526 pastinya Kak Syaril dan juga Kak Ian ini sudah berjalan sendiri, mandiri. Kita berjalan sesuai langkah yang kita lalui sendiri. Mungkin apa sih tantangan terbesar ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi setelah sebelumnya kita masih ada bimbingan dan setelah itu tiba-tiba kita langsung berjalan sendiri nih. Merasa kaget gak sih Kak? Tiba-tiba langsung, aduh tiba-tiba kok begini. Oke. Saya dulu ya? Ya, tentunya enggak kalau kaget. Soalnya tuh waktu di masa bakti 2024-2025 kami sudah dibimbing dengan adanya program kerja yang dikhususkan untuk panitia kelas 10. Jadi ada 2 program kerja, yaitu Isra Mi'raj dan Gemar Ramadan tadi. Nah, itu sebuah kegiatan yang dipanitiain oleh dari kelas 10. Jadi di situ kami juga sudah belajar. Jadi untuk kegiatan kami di masa bakti ini kami juga tidak terlalu kaget karena kami juga sudah belajar di masa bakti sebelumnya. Betul, dan perbedaannya itu kalau kita dulu kan jadi adik ya, sekarang jadi kakak. Jadi perbedaan itu kerasa banget dimana dulu itu kita sudah sering mengandalkan kakaknya, kayak konsultasi ke kakaknya, dan kita gantian sekarang kita dikonsultasikan. Jadi perbedaan dari adik ke kakak itu sangat kerasa sekali gitu kali. Banget. Baik nih. Pastinya seorang pemimpin tidak luput dari adanya, mungkin kita mencontoh nih orang lain, aku ingin menjadi beliau, aku ingin menjadi seperti ini. Mungkin inspirasi kalian dalam memimpin itu siapa? Mungkin ada tokoh besar dunia nih, ada tokoh siapa yang menjadi acuan atau menjadi role model kalian bisa memiliki jiwa kepemimpinan seperti sekarang. Baik, kalau dari aku itu dari keluargaku sendiri.
dan di mana itu adalah ayahku sendiri, di mana beliau juga sering memimpin di beberapa kegiatan, dan itu menjadi kayak aku kalau gede harus bisa seperti ayahku. Jadi aku terinspirasi dari ayahku sendiri, seperti itu Galih. Gimana Kak Sheryl? Aku tokoh besar yang sebagai inspirasi aku itu ada Maudy Ayunda, tau nggak Kak Gali? Tahu banget dong. Itu keren banget karena tuh dia bisa memanage waktu antara dia di dalam pendidikan maupun di organisasi. Kak Maudy Ayunda sendiri tuh bisa membagi waktu. Jadi dia tidak hanya berat sebelah pada antara organisasi maupun pendidikannya. Sepertinya Kak Sheryl ingin menjadi wanita pintar dan wanita karir nih. Sepertinya kelihatannya dari siapa menjadi role modelnya, bagaimana Kak Sheryl berpikirnya. Pasti kayak ingin menjadi wanita muda nih, wanita berkarir. Baik, pastinya kan dengan adanya berorganisasi, dengan adanya komunikasi, itu munculnya interaksi. Apakah mungkin nih dari Kak Ian dan Kak Sheryl ada rencana untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain ataupun dengan pihak-pihak lain agar kita bisa saling menjalin silaturahmi ataupun menjalin hubungan yang baik? Baik, kalau dari aku sendiri itu pastinya kepingin dan mau ya untuk kolaborasi dengan sekolah lain. Dimana kalau kita berkolaborasi, itu kita bisa menambah yang pertama wawasan, yang adalah relasi, dan bagaimana cara kita untuk mengetahui problem solving dari sekolah lain. Jadi kita bisa saling tukar pikiran seperti itu Kak Sheryl. Betul. Seperti kami itu juga ada rencana untuk mengundang dari MPK sendiri, itu rencananya kami ada saling sharing antar MPK sekolah lain di kabupaten dan kota, seperti itu Kak Galia. Baik, pastinya dengan kolaborasi ingin meningkatkan kualitas ya Kak dari segi PMPK di sekolah kita baik di intern maupun ekstern juga. Baik nih, mungkin dari Kak Sheryl dan Kak Ian, pesan apa yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Semanta nih yang mendukung program kerja dari Kak Ian dan Kak Sheryl agar bisa terlaksana dengan lancar? Baik, jadi pesan saya untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Talun yang pertama itu adalah kita berterima kasih atas segala bantuan, kerja keras dan dari tenaga, pikiran, jerih payah kalian. Dan yang berikutnya adalah saya juga mau berterima kasih atas sudah berpartisipasi dalam program kerja kami, di mana harapannya untuk kedepannya itu teman-teman juga bisa lebih ikut dalam program kerja kami. Jadi kami tidak hanya terima kasih. Jadi untuk perjalanannya kami tidak hanya bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun, karena kami juga membuat program kerja ini itu juga untuk kami semua. Jadi agar semua bisa merasakan dampak dari program kerja yang kami buat sendiri itu Kak. Baik, pastinya agar berjalan dengan lancar, pastinya kita butuh bantuannya Kak dari seluruh warga SMA Negeri 1 Talun. Baik nih, mungkin dari Kak Ian dan Kak Sheryl ada pesan dan kesan untuk Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK Masa Bakti 2024-2025 yang telah memberikan kalian estafet kepemimpinan. Baik, kalau dari saya sendiri itu juga berterima kasih kepada kakak-kakak sudah mempercayakan kepada kami untuk tanggung jawab ini, dan kepercayaan ini semoga bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari kakak-kakak, dan semoga amanah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami juga mengucapkan sejuta terima kasih atas saran, masukan, dan sudah membantu kami di masa bakti sebelumnya, yang dimana bisa memberikan gambaran kami di masa bakti 2025-2026. Sama seperti Alvin tadi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kakak-kakak PMPK Inti dan Ketua Subseksi Masa Bakti 2024-2025 karena telah mempercayai dan tongkat estafet kepada kami, karena itu sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin di SMA Negeri 1 Talun sendiri. Betul, dan pesan kami untuk kakak-kakak itu harapannya kakak-kakak juga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan serta diberikan segala kemudahan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Jadi merupakan kebaikan dari kakak-kakak, semoga juga kembali lagi kebaikan juga kakak-kakak. Dan juga untuk kakak-kakak semangat belajarnya juga, karena saat ini akan menghadapi TKA ya Kak, yang mendekati dari bulan November ini. Jadi terima kasih atas kinerjanya selama 1 masa bakti, dan terima kasih juga telah membimbing kami hingga sampai saat ini juga. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih
bisa lebih baik di dalam lebih baik dari sekolah ini, jadi bisa diterima sesuai PTN atau PTS atau dimanapun yang sesuai mereka inginkan. Baik Kak Yana dengan Kak Sheryl, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ian dan Kak Sheryl telah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan juga informasi untuk seluruh penonton podcast Mandala pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Kak Sheryl dan Kak Ian atas waktu yang telah diberikan. Semoga Kak Ian dan Kak Sheryl diberikan kelancaran dalam berorganisasi untuk satu masa bakti ke depan. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton Mandala Podcast pada kesempatan kali ini. Saya, Deli Zulfian Saputra, selaku host pada hari ini, mohon izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Mandala Podcast berikutnya. See you! Masa muda, masa yang paling indah, semuanya hadir di sekolah dan dapat berikan kenangan tak terlupa. Apalah arti makna kehidupan jika tak ada cinta dan harapan? Di sini ku dapat semua yang terindah. Akui sungguh bahagia ku dapatkan ini semua, kenangan yang takkan terlupa di Semanta Jaya. Sahabat cinta semua ada, sungguh bahagia ku dengannya, tak lupa juga untuk